Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi berkaitan dengan kesebangunan ya. Kita sekarang masuk pada dalil 64 ya. Kemarin kita sudah bahas dalil 63. Nanti kita akan bahas dalil 64. Tapi sebelumnya kita fahami terlebih dahulu definisi terkait dengan kesebangunan. Definisi poligon yang sebangun adalah dua poligon di mana ada korespondensi satu-satu antara titik-titik sudut sedemikian sehingga satu, semua sudut yang berkorespondensi adalah kongruen ya. Yang kedua, semua perbandingan dari ukuran-ukuran sisi yang berkorespondensi adalah kongruen. Jadi kesebangunan itu akan terjadi ketika memenuhi dua syarat ya. Satu, semua sudut yang berkorespondensi kongruen ya. Yang kedua, semua perbandingan dari ukuran-ukuran sisi yang berkorespondensi kongruen. Jadi tidak bisa hanya memenuhi salah satunya saja, harus memenuhi dua-duanya sehingga disebut bahwa dua poligon itu sebangun. Oke, saya akan berikan contoh bagaimana kalau hanya memenuhi satu persyaratan ya. Oke, misalnya contoh nomor 1 ini ada persegi ABCD, kemudian ada persegi panjang EFGH ya. Dari dua bangun ini, persegi dan persegi panjang, ini tidak dikatakan sebangun karena tidak memenuhi dua syarat ya, yang sudah disebutkan di atas tadi. Hanya memenuhi satu syarat. Apa satu syaratnya? Yaitu sudut-sudut yang berkorespondensi kongruen. Sudut A kongruen sudut E, sudut B kongruen sudut F, sudut D kongruen sudut H, sudut C kongruen sudut G. Sama-sama memiliki 90 derajat. Akan tetapi perbandingan dari ukuran-ukurannya, ukuran-ukuran sisinya tidak kongruen. AB per EF itu tidak sama dengan BC per EF ya. Karena kalau misalnya ini ukurannya 5 gitu ya. Berarti ini nanti misalnya ini 5, ini 10 gitu. Ini tidak sama perbandingannya ya. AB per EF itu tidak sama dengan BC per FG, sehingga dua bangun ini tidak dikatakan sebangun. Sudut-sudutnya kongruen tapi tidak sebanding ya. Sudut-sudutnya kongruen tapi tidak sebanding atau perbandingan ukurnya tidak sama, tidak kongruen. Oke, contoh yang kedua. Ada persegi panjang ABCD, kemudian ada jajar genjang EFGH. Nah, persegi panjang ini AB ini misalnya ukurannya 10, AD ukurannya 5, EF ukurannya 5, EH ukurannya 2,5. Kalau kita lihat perbandingan ukuran-ukuran sisi yang berkorespondensi kongruen, AB itu 10, EF-nya 5. Berarti kan setengahnya ya. Ini setengahnya. Ini juga sama. AD 5, EH-nya 2,5. Berarti kan setengahnya. Berarti bisa ditulis bahwa AB per EF itu sama dengan AD per EH. Ya, perbandingannya sama. Akan tetapi sudut-sudut yang berkorespondensinya tidak kongruen. Ini semuanya 90 derajat, tetapi yang ini tidak ya. Ini lebih dari 90 derajat, sudut E, sudut G lebih dari 90 derajat. Sedangkan sudut H dan sudut F kurang dari 90 derajat. Maka yang tidak terpenuhi dari contoh nomor 2 ini adalah perbandingan ukuran-ukuran sisinya tidak kongruen. Maka dua bangun ini tidak sebangun ya. Tidak dikatakan sebangun karena sisi-sisinya sebanding atau tadi perbandingan ukuran-ukurannya kongruen, tetapi sudut-sudutnya tidak kongruen. Nah, ini dua contoh yang menunjukkan bahwa ketika tidak memenuhi salah satu syarat sebangun, maka dua bangun tersebut tidak dikatakan sebangun. Oke, sekarang kita masuk ke dalil 64 ya.
Dua segitiga adalah sebangun jika ada korespondensi antara titik-titik sudutnya, di mana sudut-sudut yang berkorespondensi adalah kongruen atau disebut dengan sudut-sudut kesebangunan ini ya. Sudut-sudut kesebangunan. Jadi di dalam konsep kesebangunan juga seperti dalam kongruen. Jadi ketika ingin mengetahui bahwa dua bangun itu merupakan sebangun, maka lihat saja kalau sudut-sudut yang berkorespondensi itu kongruen, maka kedua bangun tersebut sebangun. Kedua segitiga tersebut sebangun gitu ya. Jadi kita lihat saja langsung pembuktiannya. Sudut A kongruen sudut B, sudut A kongruen sudut D, sudut B kongruen sudut E, sudut C kongruen sudut F. Buktikan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga DF. Ini tanda sebangun ya. Jadi tidak ada sama dengannya. Kalau kongruen ada sama dengannya, sebangun tidak ada sama dengannya. Oke, kita langsung saja buktinya ya. Pernyataan, ini alasan. Oke, yang pertama, dari segitiga ABC ini dibuat garis peki ya. Kita buat garis peki. Ya. Jadi pada garis AB ini ya, pilih titik P ya, sehingga AP itu kongruen dengan DE ya. Ini kita bisa gunakan postulat 17 ya, postulat 17, silakan dilihat kembali. Kemudian kita sudah memilih titik P sehingga AP kongruen DE ini ya. AP yang ini kongruen dengan DE. Kemudian pada P ya, pada P dibuat sudut APQ. Dibuat sudut APQ ya, sehingga kongruen dengan sudut B. Dibuat sudut APQ ini ya, sudut APQ sehingga kongruen dengan sudut B. Nah, ini postulat 18-nya. Kalau 17 itu terkait dengan ruas garis, kalau postulat 18 itu terkait dengan sudut ya. Kemudian nomor 3, sudut A itu kongruen dengan sudut D ya. Ini tadi diketahui ya. Diketahui. Nomor 4, sudut B kongruen dengan sudut E. Sudut B kongruen dengan sudut E, ini juga sama ya, diketahui. Kemudian nomor 5, sudut A PQ itu kongruen dengan sudut E. Kenapa pakai transitif ya? Transitif APQ, tadi APQ itu kan kongruen dengan sudut B. Sudut B kongruen dengan sudut E, maka sudut APQ kongruen dengan sudut E, pakai transitif ya. Transitif. Oke, berarti transitif dari nomor 2 dan 4. Kemudian nomor 6, kita bisa mengatakan bahwa segitiga DEF itu kongruen dengan segitiga APQ ya. Ini kita gunakan postulat sudut sisi sudut ya. Nomor 7, PQ itu sejajar dengan BC ya. PQ sejajar dengan BC menggunakan apa? Kita bisa gunakan postulat 25 ya, dimana melalui sebuah titik yang tidak terletak pada sebuah garis, maka kita bisa membuat sebuah garis yang sejajar dengan garis tersebut ya. Hanya bisa membuat satu garis yang sejajar dengan garis tersebut, postulat 25. Atau bisa juga menggunakan dalil 24 ya. Dalil 24 itu kalau ada sudut sehadap itu kongruen, maka kedua garis itu sejajar ya. Ini kan
kalau ada dua sudut sehadap, tadi kan sudut APQ dengan sudut B kongruen, ini sudut sehadap ya, maka PQ dan BC itu sejajar. Ini gunakan dalil 24. Kemudian nomor 8, karena PQ sejajar BC maka AB per AP ya itu sama dengan AC per AQ ya. AC per AQ. Ini terkait dengan perbandingan itu dalil 62 ya, dalil 62. Kalau dalil 62 itu diketahui dua garis jajar maka perbandingannya sama atau kongruen gitu ya. Tapi kalau dalil 63 sebaliknya. Nomor 9, AQ ya. AQ ini kongruen dengan DF ya. AQ kongruen dengan DF. AQ berarti ini ya kongruen dengan DF. Kenapa? Karena DEF itu segitiga DEF kongruen dengan APQ ya. APQ berarti ini pakai definisi poligon kongruensi ya. Kemudian nomor 10, kita bisa mengatakan bahwa AB per DE ya, AB per DE sama dengan AC per DF ya. AC per ini D ya, ini DF. Kenapa? Kita bisa gunakan substitusi ya. Substitusi tadi kan AB per AP, AC per AQ, AQ-nya DF ya. Ini AQ-nya DF diganti dengan DF, AP-nya diganti dengan DE. Ya, jadi substitusi ini ya dari nomor 1, kemudian 8, kemudian 9 ini ya. Oke, kemudian nomor 11 dengan cara yang sama ya. Dengan cara yang sama. Oke, dengan cara yang sama ya, bahwa SR itu sejajar dengan AC ya. SR sejajar dengan AC. Kemudian BS ya. BS kongruen dengan ED ya, atau dengan DE. Kemudian juga nanti ditemukan bahwa sudut BRS itu kongruen dengan sudut C ya, sehingga nanti diperoleh bahwa segitiga BSR ya itu kongruen dengan segitiga DEF ya. DEF ya, maka ini lanjut ke sini ya, nomor 11 ya. Oke, maka nanti diperoleh bahwa AB ya, AB per DE itu sama dengan AC sama dengan BC ya, sama dengan BC per EF ya. BC per EF ya, sama dengan BC per EF. Ini dengan cara yang sama ya. Maka dari yang diperoleh ini kita bisa gabung antara nomor 10 dengan nomor 11 sehingga diperoleh bahwa AB per DE itu sama dengan AC per DF ya, sama dengan BC per EF ya. BC per EF. Jadi ini gunakan transitif ya. Nah, yang terakhir ya. Yang terakhir nomor 12, kita bisa mengatakan segitiga A BC itu sebangun dengan segitiga DEF. Kenapa? Ini menggunakan definisi kesebangunan ya. Definisi kesebangunan ya.
Nah, oke, jadi terbukti bahwa segitiga ABC itu itu sebangun dengan segitiga DEF. Ujungnya menggunakan definisi kesebangunan. Oke, nanti silakan ditulis kembali yang rapi ya supaya lebih mudah nanti dipahami. Oke, berikutnya dalil 65 ya. Dua segitiga sebangun jika ada korespondensi antara titik-titik sudutnya di mana dua pasang sudut yang berkorespondensi kongruen atau sudut-sudut kesebangunan. Kalau 64 itu kita bisa mengatakan dua segitiga sebangun kalau diketahui sudut-sudut ketiga sudutnya yang berkorespondensi kongruen. Tetapi di dalil 65 tidak perlu tiga-tiganya, cukup dua saja. Kalau ada dua sudut yang berkorespondensi itu kongruen, maka kita bisa mengatakan dua segitiga itu sebangun ya. Dua segitiga itu sebangun. Oke, itu dalil 65. Saya kira nanti bisa lah ya, kalian nanti buktikan ya. Pola pembuktiannya seperti pada dalil 64. Kita langsung saja ke dalil 66 ya. Dua segitiga sebangun jika ada korespondensi antara titik-titik sudutnya di mana perbandingan dari ukuran-ukuran dua pasang sisi yang berkorespondensi sama dan sudut yang diapit oleh dua pasang sisi itu kongruen atau disebut dengan sisi sudut sisi kesebangunan ya. Jadi kalau memenuhi kondisi di mana sisi sudut sisi itu di mana sisi sudut sisi itu kongruen ya, maka memenuhi juga bahwa dua segitiga itu sebangun ya. Dua segitiga itu sebangun. Oke, kita lihat saja pembuktiannya ya. Diketahui sudut A ya. Sudut A itu kongruen dengan sudut D ya. A kongruen dengan sudut D ini ya. Kongruen dengan sudut D ya, kemudian perbandingan sisi-sisinya ya. Perbandingan sisi-sisinya kongruen AB ya, berarti AB yang ini AB per DE itu sama dengan AC per DF ya. Jadi yang dimaksud sisi sudut sisi itu perbandingan sisi itu kongruen ya. Kemudian sudut di antara dua sisi yang tadi perbandingannya kongruen itu kongruen. Jadi sudut A kongruen sudut D, kemudian sisi AB per DE sama dengan sisi AC per DF. Itu disebut dengan sisi sudut sisi ya, kesebangunan. Oke, langsung saja pembuktiannya ya. Ini pernyataan ya, ini alasan. Oke, pertama sebetulnya polanya hampir sama juga ya dengan yang dalil 64 dan sudah ada juga di buku sebetulnya ya. Tapi kita coba bahas lagi ya. Pada AB ya, seperti tadi kita bisa menambahkan ya. Pada garis AB kita bisa menambahkan sebuah garis AP ya, sebuah garis PQ ya. Sebuah garis PQ ya, sehingga nanti pada AB titik dibuat titik P sehingga AP ya, AP ini kongruen dengan DE. Ini postulat berapa tadi, postulat 17 ya. Kemudian nomor 2, pada AC juga kita bisa ambil titik misalnya titik Q ya, sehingga diperoleh bahwa AK ini ya kongruen dengan DF ya, kongruen DF. Saya kira ini sama ya, ini postulat 17 ya, ini postulat. Kemudian nomor 3, bahwa sudut A ya, sudut A itu kongruen dengan sudut D, ini diketahui ya. Kemudian nomor 4, segitiga APQ itu kongruen dengan segitiga DEF ya. Ini menggunakan postulat sisi sudut sisi, tadi sudah memenuhi ya, sisi sudut sisi. Kemudian nomor 5, sudut E ya, sudut E itu kongruen dengan sudut 1. Sudut 1 ini mana? Oh, ini di sini ya. Di sini sudut 1 ini ya.
Oke, sudut E kongruen dengan sudut 1. Kenapa? Karena sudah kongruen tadi segitiganya, berarti ini gunakan definisi poligon kongruensi ya. Kemudian nomor 6 ya, diketahui bahwa AB per DE itu sama dengan AC per DF ya, ini diketahui ya. Kemudian nomor 7 kita bisa gunakan substitusi bahwa AB per AP ya, itu sama dengan AC per AQ ya. Ini substitusi ya. Substitusi. Kemudian nomor 8 PQ ya. PQ itu sejajar dengan BC ya. Kita bisa gunakan dalil 63 ya. Gunakan dalil 63 atau kita juga bisa gunakan postulat 25 ya. Kemudian nomor 9 sudut B itu kongruen dengan sudut 1 ya. Ini dalil 28 ya, dalil 28. Oke. Silakan dilihat lagi kalau ada yang lupa ya. Kemudian nomor 10 ya, sudut B itu kongruen dengan sudut E, itu menggunakan transitif ya. Transitif. Kemudian terakhir nomor 11 bahwa segitiga A BC itu sebangun dengan segitiga DEF ya. Ini kita gunakan dalil 65 ya, dalil 65 yang tadi ya, menggunakan sudut-sudut kesebangunan. Karena dua sudutnya sudah kongruen, maka kita bisa katakan dua segitiga itu sebangun menggunakan dalil 65 sehingga terbukti. Oke, berikutnya dalil 67 ya. Dalil 67 ini dua segitiga adalah sebangun jika ada korespondensi antara titik-titik sudutnya di mana ukuran sisi-sisi yang berkorespondensi mempunyai perbandingan yang sama atau disebut dengan sisi kesebangunan ya. Jadi kalau perbandingan semua sisi-sisinya dari segitiga, dari dua segitiga itu sama ya, maka dua segitiga itu dikatakan sebangun ya. Jadi ada dalil sisi kesebangunan ya, seperti pada kongruen ya, dalil sisi kongruen. Oke, untuk pembuktian dalil 67 sebetulnya sudah ada di buku ya, cuman ada beberapa alasan yang masih harus diisi ya oleh pembaca. Oke, saya akan bahas yang belum terisi saja ya. Jadi di nomor 1 itu ini seperti pada pembuktian di sebelumnya ya, kita menentukan sebuah titik ya, sehingga nanti ukuran ruas garisnya sama. Ini menggunakan, jadi nomor 1 ini menggunakan postulat 17 ya. Jadi nanti silakan kalian sesuaikan dan dilihat di bukunya. Kemudian yang belum ada isinya itu ada di nomor 5 ya. Di nomor 5 itu mengatakan PQ sejajar dengan BC, itu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bisa menggunakan postulat 25 atau bisa gunakan dalil 63 ya. Kemudian nomor 6-nya itu pakai dalil 28 ya. Kemudian di nomor 8-nya bisa gunakan definisi kesebangunan ya. Kemudian nomor 9 kita bisa gunakan dalil 59. Kemudian nomor 10 bisa gunakan postulat pembagian ya. Bagian. Kemudian yang belum lagi ke yang terakhir ya. Jadi ujungnya itu di nomor 20 ini ujungnya mengatakan bahwa segitiga A BC itu sebangun dengan segitiga DEF ya. Itu ujungnya menggunakan dalil 65 ya, dalil 65 yang tadi ya. Dalil 65 itu sudut-sudut kesebangunan ya. Jadi silakan kalian nanti pelajari lagi seperti yang sudah ada di buku dan
inilah isian dari alasan-alasan yang masih kosong. Oke, kita masuk dalil 68 ya. Pada segitiga siku-siku dengan sebuah garis tinggi hipotenusa, kuadrat dari ukuran salah satu kaki sama dengan hasil kali ukuran hipotenusa dan segmen garis pada hipotenusa yang bersisihan dengan kaki tersebut ya. Oke, langsung saja pembuktiannya. Diketahui sudut ACB siku-siku ya. ACB itu siku-siku. Ini ya, ini siku-siku nih. Oke, kemudian CD garis tinggi pada AB, ini garis tinggi, CD garis tinggi. Karena ini garis tinggi, tentu di sini tegak lurus ya. Buktikan bahwa BC kuadrat sama dengan BA kali BD, AC kuadrat sama dengan AB kali AD. Oke, langsung saja pembuktiannya. Pertama, diketahui bahwa sudut ACB itu siku-siku ya. Kemudian nomor 2, CD ini garis tinggi AB ya. Sama, ini juga diketahui. Kemudian nomor 3, karena garis tinggi berarti CD ini ya tegak lurus ya dengan AB. Ini gunakan definisi garis tinggi ya. Garis tinggi segitiga. Kemudian nomor 4, sudut CBD ya. Sudut CBD itu siku-siku ya. Sudut CDB maksudnya ya. Sudut CDB ini siku-siku ya. Ini gunakan definisi garis tegak lurus ya. Definisi garis tegak lurus. Kemudian nomor 5, sudut ACB kongruen CDB. ACB kongruen sudut CDB ya. Kenapa? Karena dua-duanya sudah siku-siku, maka ini gunakan dalil 1 ya, kongruen. Kemudian nomor 6, ini sudut B itu kongruen dengan sudut B, ini refleksif ini ya. Refleksif. Terus nomor 7, segitiga BCD itu kongruen dengan segitiga BAC ya. Ini kita bisa gunakan dalil 65 sudut-sudut kesebangunan ya. Kemudian nomor 8, karena sudah sebangun berarti kita bisa gunakan definisi ya, bahwa BC per BA itu sama dengan BD per BC ya. Ini definisi kesebangunan ya. Kemudian yang terakhir, kita bisa gunakan pakai postulat perkalian bahwa BC kuadrat itu sama dengan BA dikali BD ya. Ini menggunakan postulat perkalian ya, atau kita sering kenal dengan perkalian silang. Oke, jadi terbukti untuk yang A ya. Untuk yang B saya kira polanya sama, silakan nanti dibuktikan sendiri. Oke, berikutnya dalil 69 ya. Pada suatu segitiga siku-siku ya, pada suatu segitiga siku-siku dengan sebuah garis tinggi ke hipotenusa. Hipotenusa itu sisi miringnya ya. Kuadrat dari ukuran garis tinggi sama dengan hasil kali ukuran-ukuran segmen garis pada hipotenusa. Oke, langsung saja. ACB itu sudut ACB siku-siku sini ya. Kemudian CD garis tinggi pada AB, ini garis tinggi CD. Kemudian buktikan CD kuadrat sama dengan AD dikali DB. Oke, langsung saja. Pernyataan ini alasannya ya. Oke, pertama, diketahui bahwa CD garis tinggi AB ya. Oke, ini diketahui. Kemudian yang kedua, karena ini garis tinggi maka kita bisa katakan CD itu tegak lurus, AB definisi garis tinggi ya.
Kemudian nomor 3, sudut CDA, kemudian sudut CDB itu siku-siku ya, karena definisi garis tegak lurus. Kemudian nomor 4, karena ini siku-siku maka kita bisa katakan sudut CDA itu kongruen dengan sudut CDB menggunakan dalil 1 ya. Kemudian nomor 5, sudut ACB itu siku-siku diketahui ya, diketahui. Kemudian nomor 6 itu sudut 1 komplement ya. Sudut 2 ini menggunakan definisi sudut berkomplement ya, berkomplement ya. Kemudian nomor 7 ya, karena ACB itu kan siku-siku ya, 1, 2 itu sudut berkomplement ya, karena sudut berkomplement itu ketika dijumlahkan ya menjadi sudut siku-siku ya, atau 90 derajat. Kemudian nomor 7 berarti sudut A itu komplement dengan sudut 2. Sudut A komplement dengan sudut 2 ya. Bisa menggunakan definisi sudut komplement atau bisa juga menggunakan dalil 53 ya. Silakan dilihat lagi. Kemudian sudut A itu kongruen dengan sudut 1 ya. Ini menggunakan dalil 4 ya. Sudut A kongruen sudut 1 karena dua sudut ini komplement terhadap sudut yang sama, maka kedua sudut itu kongruen. Ingat ya. Oke, itu dalil 4. Kemudian nomor 9 kita bisa mengatakan bahwa segitiga ACD itu sebangun dengan segitiga CBD ya. Ini kita bisa gunakan dalil 65. Kemudian nomor 10, karena sudah sebangun berarti CD per AD ya sama dengan DB ya per CD ya. Definisi kesebangunan ya. Definisi segitiga kesebangunan segitiga ya. Kemudian nomor 11 kita bisa gunakan postulat perkalian ya, berarti CD kuadrat sama dengan AD dikali DB ya. Ini postulat perkalian. Oke, terbukti ya. Berikutnya dalil 70 ya. Ini dalil tentang Pitagoras ini ya. Jadi kalau di sekolah itu kita lebih fokus bagaimana penggunaannya. Nah, kita sekarang akan bahas salah satu pembuktian dari dalil Pitagoras. Sebetulnya sangat banyak sekali ya untuk membuktikan dalil Pitagoras ya. Mungkin bisa sampai kalau yang saya itu bisa sampai 80 atau 90-an cara bagaimana membuktikan dalil Pitagoras. Ini salah satunya. Oke, kuadrat ukuran hipotenusa suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat ukuran kaki-kakinya. Oke, langsung saja pembuktiannya ya. Ini pernyataan. Ini alasannya ya. Oke, yang pertama oke, kita bisa menuliskan bahwa CD itu satu-satunya garis yang melalui C dan tegak lurus AB. Oke, masih ingat ini apa? Ini menggunakan dalil 33 ya. Dalil 33 bahwa CD satu-satunya garis yang melalui C dan tegak lurus AB. Jadi melalui titik di luar sebuah garis ya, ini titik C di luar garis AB, maka melewati titik C ini kita hanya bisa membuat hanya satu-satunya garis yang melewati titik C ini dan tegak lurus dengan AB. Itu si dalil 33. Kemudian yang kedua diketahui bahwa sudut ACB itu siku-siku ya. Ini diketahui. Kemudian nomor 3,
kita bisa gunakan dalil 68 bahwa ini AC ini kita misalkan B ini ya, karena di depan sudut B ini sisi A, di depan sudut A ini sisi C, di depan sudut C. Kita bisa mengatakan bahwa B kuadrat sama dengan C kali X ya. Ini kita bisa gunakan dalil 68 yang sudah dibahas tadi ya. Kemudian nomor 4, A kuadrat sama dengan C dikali C min X ya. Ini sama ya, kita gunakan dalil 68 ya. Ini B kuadrat, tadi kan B kuadrat sama dengan C, ini C dikali X ya, C dikali X. Kemudian X-nya itu kemudian A kuadrat sama dengan C dikali C min X ya, dari 68 tadi ya. Kemudian nomor 5, kita bisa mengatakan A kuadrat ditambah B kuadrat, kita jumlahkan ya, CX ditambah C dikali C min X ya. Atau bisa ditulis bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat ya. Ini menggunakan postulat penjumlahan ya. Oke, terbukti ya bahwa A kuadrat sama dengan B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Oke ya, saya kira itu. Silakan untuk latihan soalnya dikerjakan untuk memperkuat pemahaman kalian, terutama pada dalil-dalil yang sudah dijelaskan berkaitan dengan kesebangunan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.